Ya, Mohon jangan dipotong Bu, ini kita masih didengarkan aja Bu. Pak, sekali. Pak, Ya. sampai itu sudah menghina saya loh. Terus nggak apa-apa. Terus mengarahkan opini saya. Jadi Ibu jangan seenaknya sendiri. Seperti Ibu ini kayaknya kayak ada backingan gitu sama Anda. Kok sangat. Alhamdulillah pada siang hari ini kita berkoordinasi, kita mengundang semua pihak karena beberapa kondisi di media sosial ya yang kami pikir cukup gaduh tentang adanya permasalahan penahanan ijazah di perusahaan UD Sentosa Steel ya. Jadi mungkin untuk pertama kami beri kesempatan kepada mungkin perwakilan saja Mbak Dila, Ahmad Jamil atau Rangga ya. Monggo silakan ini siapa yang mewakili. Terima kasih karena saya telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi di DPRD Surabaya. Saya Nila Handiati, mantan karyawan perusahaan Sentosa Steel. Di sini saya sudah resign dari perusahaan tersebut. Akan tetapi sang pemilik Ibu Diana Januwa telah menahan ijazah saya, tidak memberikan ijazah saya sampai detik ini juga. Sebenarnya simpel saja Ibu, permintaan saya itu hanya kembalikan ijazah saya. Tidak perlu membuat drama sampai seperti ini, membuat kegaduhan terhadap negara Indonesia tercinta ini. Sebenarnya kan simpel Ibu, ijazah saja kan? Mungkin diceritakan saja Mbak Dila, kronologisnya ijazahnya itu dititipkan, ditahan atau gimana, ada kontrak dan sebagainya mungkin di awalnya pada waktu saat kerja. Silakan. Di sini saya akan bicara apa adanya ya, jujur saja. Untuk penahanan ijazah, kita kalau bekerja itu ada dua opsi. Mau menitipkan uang jaminan 2 juta atau memberikan ijazah asli yang akan katanya untuk dititipkan. Akan tetapi itu kenyataannya ditahan sampai detik ini. Saya tidak punya uang Bapak, saya orang kecil, dari kota kecil, dari Pare Kediri, mencari pekerjaan di Surabaya. Terima kasih telah memberikan pekerjaan kepada saya, mempercayai saya, memberikan tanggung jawab saya untuk bekerja di perusahaan tersebut. Tapi kalau saya tidak memberikan dua opsi tersebut, ya saya tidak akan pernah gajian. Ya, saya terpaksa memberikan ijazah saya. Pada saat saya resign, itu pun juga tidak diberikan dengan alasan saya mau Pak, mau. Oke, saya kenal Ibu. Tapi kan saya menyelesaikan pekerjaan saya sampai akhir. Bahkan itu saya serah terima kepada anak yang bekerja di Dupak sebagai admin di bawah. Katanya itu tidak akan pernah diberikan ijazah saya. Walaupun mau bayar 2 juta, saya belum bayar. Saya mau bilang, Bu, saya mau bayar 2 juta, Bu. Gak bisa. Kamu boleh keluar kalau sudah tahun 2027. Tapi mohon maaf Ibu Diana Januwa, saya tidak bisa bekerja kepada Anda di perusahaan Anda Sentosa sampai 2027. Karena saya tidak tahan dengan denda-mendenda dan bonus yang ditahan oleh yang karena Anda berbuat tersebut. Bu Nila, ijazahnya ijazah apa ya? Saya hanya ijazah SMA. Iya. Mbak Nila mengarahnya ke saya aja. Iya, nggak apa-apa. Mbak Nila nanti kata-katanya dijaga. Iya Bu. Jadi ijazahnya ijazah apa ya? SMA apa S1? Maaf Bapak, saya hanya lulusan SMA saja. SMA ya. Jadi SMA-nya kan bersekolah itu. Kalau bersekolah kan tentu saja membayar ya, membayar uang sekolah dan sebagainya untuk menghasilkan ijazah ya. Oke. Betul. Mungkin ada tambahan dari Mas. Saya ceritakan selama saya bekerja di situ ya. Bu Nila. Untuk kelengkapannya saya sudah laporkan kepada Disnaker Kota maupun Disnaker Provinsi. Semua data saya sudah ada di Dinas Tenagakerjaan, Bapak. Dengan kontrak ya, ada kontraknya. Tidak pernah ada kontrak. Saya hanya menerima surat tanda terima bahwa perusahaan telah menahan ijazah saya. Iya. Ada tambahan lagi yang mau disampaikan? Masih ada Bapak. Saya bekerja overtime tidak pernah dibayar. Ya.
Saya bekerja dari jam 8:30 sampai jam 5 sore. Ada lagi? Saya juga pernah bekerja, belajar intinya ya Pak, belajar maupun menyelesaikan pekerjaan itu sampai tengah malam. Oke, libur ya. Tapi Iya, sampai jam 12 malam. Pernah juga. intinya overtime gitu ya? Iya, overtime tadi yang saya katakan di depan ya. Saya juga ingin menyampaikan aspirasi teman-teman yang mohon maaf, ini bukan masalah masalah agama bukan ya, tapi kita di sini kan bertoleransi sebagai manusia sosial, di mana ibadah kalau anak-anak yang muslim itu sholat Jumat itu dikenakan denda 10.000 Bapak. Iya. Nanti juga akan dijelaskan kepada teman saya yang bernama Mas Rangga ini tentang penyekapan yang 3 hari. Dan di sini juga banyak denda-denda yang tidak wajar yang sudah ada saya laporkan di Disnaker kota maupun provinsi. Bapak, saya ingin menambahkan satu lagi. Di sini saya boleh ya mengajukan aspirasi saya sebagai rakyat biasa ya Pak. Iya. Saya meminta Komnas HAM Indonesia untuk membantu saya memperjuangkan hak-hak kami sebagai buruh. Ya, Saya minta Komnas HAM Indonesia untuk turun langsung membantu kami Bapak. Kami benar-benar meminta tolong. Kami butuh perlindungan Bapak. Baik, hanya itu saja. Terima kasih. Ya Pak. Ya, silakan. Siapa? Ini kalau soal untuk penyekapan 3 hari atau saya itu lembur waktu hari Sabtu, Minggu sama Senin itu tidak diberikan kunci untuk membuka gerbang untuk kita cari makan. Jadi istilahnya di hari Sabtu kita udah dikunci dari luar, itu membawa bahan-bahan makanan sendiri. Di dalamnya itu karena alasan apa? Pas kita mau minta kunci itu takutnya nanti barang dari gudang itu hilang. Ya. Jadi alasan itu Mas Rangga resign. Saya resignnya itu karena waktu saya dipindah-pindah Pak di sini. Oh iya. Jadi kalau di pas waktu itu di gudang Margo ya, gudang Margo itu saya di bagian sales counter. Sales counter itu cuma 2 minggu, kemudian ditaruh di bawah di bagian storage atau barang folian itu 1 minggu, terus di panbel 2 minggu, habis itu di bagian ecer. Overtime-nya juga nggak dibayar juga di situ. Kemudian pindah lagi ke Margo, istilahnya kita dilempar-lempar. Iya. Kemudian juga pernah saya juga sakit kena vertigo ya di situ. Nah itu dapat potongan juga Pak. Jadi hari ini kita nggak masuk itu nggak dibayar. Besoknya waktu kita kerja juga sama nggak dibayar karena untuk menggantikan kita yang tidak masuk tadi. Mas Rangga resignnya kapan? Saya resignnya 2022 Pak. Sampai sekarang ijazah juga Masih ditahan sampai sekarang ijazah. sudah kontraknya ada? Kontraknya nggak ada Pak. Kita cuma tertulis di situ untuk penyerahan ijazah aja. Penyerahan ijazah tidak ada tanda tangan kontrak. Tidak ada tanda tangan kontrak sama sekali. Cuma penyerahan Maksudnya ijazah. tertulis itu maksudnya tulisannya apa Mas? Ada di ada ini saya bawa ke Mas Bagas. Ada suratnya juga Pak. Oh ya, minta tolong Pak Al di-scan atau di foto. Jadi itu tulisannya intinya menyerahkan ijazah gitu ya? Surat tanda terima. Ya surat tanda terima itu. Oh, tanda terima ijazah. Ada lagi Mas yang mau ditambahkan? Sudah sih Pak, cuma ini beberapa teman juga ada yang ijazahnya yang ditahan beserta kalau supir sama SIM, ada juga yang mereka tidak menahan, tidak memberikan ijazah tetapi dengan jaminan uang 2 juta tadi. Ada yang sudah membayar 2 juta untuk Ada, sebagian teman-teman kita sudah memberikan uang jaminan 2 juta tadi Pak. Jadi ijazahnya sudah diambil? Bukan, memang dari awal mereka memberikan. Oh ya, jadi ijazah nggak ditahan tapi asalkan memberikan uang 2 juta tadi Pak. Boleh Oke. tambahan ini Pak? Iya, silakan. Saya Bagus dari Iya, LPA, Mas Pak. Bagus, silakan. Ini yang sudah melapor ke saya itu udah 31 orang Pak. Jadi ijazahnya semua itu ditahan. Sudah 31 orang. 31 orang. Oke. Sudah cukup? Sudah cukup Pak. Iya. Kita dengar dulu ya. Jadi ini kan masih satu sisi. Jadi kita dengar dulu Bu Diana atau Pak Hendy untuk sekalian juga mengklarifikasi. Jadi masalahnya gimana ini Bu Diana kok bisa
ada penitipan ijazah apa penahanan. Ya, silakan Bu Diana. Selamat siang Ya. kepada Komisi DPR dan semua yang hadir di sini. Jadi yang saya perlu garis bawahi, saya hadir di sini untuk klarifikasi penahanan ijazah saja. Di luar itu bukan urusan dari perwakilan yang saya wakili. Ya, jadi kita mengacu ke undang-undang saja. Kalau memang merasa karyawan, harusnya kan ada surat kontrak kerja. Baru rapat hari ini kan bisa dilakukan. Tidak bisa seseorang dengan bawa bukti yang bisa di-print di warnet manapun, ya, menyerang suatu perusahaan. Undang-undang itu jelas. Kenapa Pak? Saya nggak dengar. Saya nggak hafal undang-undangnya, tetapi yang jelas setiap karyawan yang memang merasa karyawan itu biasanya harus ada, apalagi merasa ditahan ijazahnya ya, harusnya kan ada surat kontrak kerja. Kemudian kalau memang resign baik-baik dari perusahaan, biasanya kan ada surat keterangan resign. Ya, kerja itu kan kesepakatan kedua belah pihak. Ya, kalau memang nggak ada itu semua, berarti kan indikasinya itu apa? Ya mohon dipikirkan lagi. Gitu aja yang bisa saya omongkan. Dan kalau seseorang itu merasa terpaksa kalau bekerja, gampang aja keluar, cari kerjaan yang memang mereka mampu melakukan sesuai dengan standar mereka. Jangan menghina-hina perusahaan. Itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Semua cerita itu memiliki dua sisi. Dan saya sangat patuh dan taat pada hukum yang berlaku. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Ya. Bu Diana mungkin bisa tahu apakah Bu Diana ini katanya ada 31 ijazah yang karyawannya sudah berhenti, resign, masih ada di perusahaan Bu Diana, belum dikembalikan. Saya tidak merasa menahan. Ya, menitipkan misalnya itu tidak Menitipkan, saya tidak merasa. Jadi sekarang ijazah karyawan itu posisinya ada di mana ya Bu? Saya kurang tahu ya. Agak tua. Karena begini ya, Bentar, biar karyawan itu kan masuk, ya, terus masuk 2 hari lagi keluar, kita mana tahu? Atau masuk 1 bulan kemudian keluar, kita nggak ada waktu untuk ngurusi hal seperti itu, ya. Jadi kita kalau suruh mengingat ini siapa, lah aku lah kerja. terus nanti ijazah yang jadi nggak merasa ada ijazahnya asli. Tidak merasa ada ijazah Tidak tahu. karyawan itu ada di perusahaan itu. Iya. Iya. Ada tanda terimanya katanya Bu. Saya tidak merasa mengeluarkan tanda terima. Apa karyawan Ibu? Tidak ya. Tidak. Tidak ya. Berarti Tidak. Berarti Gini ya, mestinya memang kalau ada yang merasa tidak puas itu kan memang ada jalurnya. Disnaker kan nanti yang menilai dari bukti-bukti yang tertulis. Kalau memang ada pihak-pihak yang merasa nggak puas kan bisa maju ke kepolisian dengan bukti-bukti yang cukup. Oke. Gitu aja. Cukup Bu Diana? Ada lagi yang mau disampaikan? Ya, tapi kalau tidak terbukti dan saya menyatakan dokumen itu palsu, ya pasti ada konsekuensi hukumnya. Iya.
Bu Diana perusahaannya ini ya berkecimpung di bidang karet gitu ya, apa? Seal. Kapasitas saya di sini cuma menjawab klarifikasi Oh, iya. penani jasa, tidak yang lain. Intinya Karena dari ijazah ya. saat ini tempat saya itu ditunggangi oknum-oknum yang nggak bertanggung jawab. Oke. Mohon maaf. Iya. Seharusnya dari Disnaker kan sudah tahu perusahaan saya itu apa. Oke, terima kasih. Mungkin sebelum kita ke Pak Zaini atau Pak Tri Widodo, teman-teman ada yang mau menyampaikan? Bu Diana ini hanya menjawab klarifikasi tentang ijazah saja, jadi dia tidak menjawab tentang hal-hal yang lain. Nanti mungkin bisa dibantu oleh Dinas Tenaga Kerja. Dr. Michael kayaknya udah nyalakan. Dr. Michael, Mas Arjuna dulu ya, Pak Sekretaris dulu ingin menanyakan. Silakan Mas Arjuna. Ini ya ke Bu Diana ya? Iya. Ya, silakan. Terima kasih Pak Ketua, kawan-kawan semuanya dari dinas-dinas terkait. Tadi Ibu Diana kan menyampaikan bahwa tidak ada kontrak berarti pegawai terbuka. Sedangkan di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, kalau tidak ada kontrak itu artinya itu menjadi pegawai tetap. Dan sesimpel pegawai itu salaman saja sudah menjadi pegawai. Dan misalnya nggak ada kontrak malah jadi pegawai tetap. Kalau pegawai tetap, hak-haknya itu harus dipenuhi semua. Pak, jangan menggiring opini. Saya bukan menggiring opini. Ya, nggak apa-apa, Bapak jawab aja. Mohon Ini- jangan dipotong Bu. Ini kita masih Didengarkan menjelaskan. aja Bu Diana. Ini kan masukan dari Dewan dan hal-hal yang perlu disampaikan. Silakan. Ibu Diana di sini nggak cuma klarifikasi tentang ijazah. Memang tentunya itu. Tapi kita di sini itu adalah untuk mengetahui. Ini juga buat solusi buat Ibu Diana. Jadi harap untuk Ibu Diana untuk membuka hati, mendengarkan saran-saran dari kita, dari kawan-kawan di Disnaker juga, agar bisa ini itu selesai. Ini permasalahannya ijazahnya ditahan Bu. Ini juga melanggar yang namanya aturan Perda Provinsi tahun 2006, yaitu tidak boleh menahan ijazah. Nah, kalau Ibu bilang ini adalah ada jalurnya, ya ini juga salah satu jalurnya, mediasi. Jadi sebelum jalur hukum ada mediasi, ada arbitrase dan macam-macam. Itu sebelum hukum. Jadi Ibu jangan seenaknya sendiri. Seperti Ibu ini kayaknya kayak ada backingan gitu sama Anda, kok sangat yakin Pak. sekali. Pak, Ya. sampai ini tuh sudah menghina saya loh. Terus gak apa-apa. Terus mengarahkan opini saya ada backingan dan apa ini maksudnya apa ya? Gak apa-apa. Saya ingin Maksudnya menyampaikan. apa, Pak? Oke. Jadi Saya klarifikasi loh, Pak. Bu Diana. Jangan membuat situasi jadi panas, Pak. Saya nggak ada backingan. Saya nggak ada pengacara. Saya datang ke sini sendiri. Gini, Bu. Tolong saya dihormati. Jangan dikata-katai. Ibu Diana juga menghormati. Saya bisa keluar dari ruangan ini, Pak. Kalau saya merasa sampean sudah menyerang saya. Ibu silakan keluar. Ini semuanya media melihat loh. Ibu keluar kelihatan apa? Bu Diana, sudah ya, tunggu. Bu Diana. Karena kata-kata sampean. Bu Diana. Karena kata-kata sampean. Bu Diana, bentar ya, Bu Diana kalau backingan di sini. iya, makanya cukup saja disampaikan seperti itu. Oh, Jadi silakan nggak perlu gitu. Jadi Bu Diana kalau tidak cocok dengan rapat ini, monggo silahkan Ibu Diana bisa meninggalkan tempat. Kalau tadi hanya mengklarifikasi tentang ijazah, kami sudah tahu, kami sudah dengar. Ibu Diana tidak ada ijazah dari karyawan yang ada di perusahaan Ibu yang ditahan. Enggak, tidak ada yang menggiring opini. Ini adalah pendapat pribadi. Tanya Bu, tanya, bukan menggiring. Jadi, tapi gini aja, Ibu. Saya ke sini nggak pakai apa-apa. Saya nggak Iya. Saya mewakili. Nah, kan itu cukup dijawab itu saja sudah cukup. Ya, berarti kan sudah terklarifikasi. Iya, karena Bu Diana kan terus menyampaikan itu. Oke ya, sudah ya. Jadi sudah ya, cukup ya. Jadi silakan Dr. Michael mungkin ini masukan-masukan dari teman-teman Dewan Ibu. Jadi monggo mau dijawab nanti boleh, mau diklarifikasi juga boleh. Jadi ini semuanya kita bebas, tapi tidak perlu harus saling menjawab seperti itu nih. Silakan Dr. Michael. Baik. Jadi acara hari ini atau pertemuan hari ini sebenarnya untuk mencari solusi. Tetapi kita semua yang paling krusial di sini, kita belum mendengarkan sebenarnya siapa Bu Diana ini. Apakah dia owner asli, ataukah dia
hanya seorang yang menjalankan perusahaan. Kalau beliau ini bukan owner dari perusahaan, jujur Pak Ketua, kita salah alamat. Jelas Bu Diana bisa memakai powernya, karena dia dituduh apapun. Dia sendiri hanya bekerja di tempat itu, diberikan kewenangan. Jadi kita cari solusi lah, karena kita bukan bertemu dengan owner yang asli, owner sesungguhnya. Jadi ini harus dijawab sebenarnya Bu Diana di perusahaan itu sebagai apa? Itu poin yang paling penting. Jadi supaya nggak ya tadi menggiring opini, kemudian menyalahkan, apalagi memvonis. Ini bukan pengadilan ini, tapi solusi yang paling penting adalah teman-teman bisa mendapatkan kembali apa yang mereka inginkan, yaitu ijazah, misalnya seperti itu. Mungkin itu bisa mengademkan sedikit lah. Jadi Bapak Ibu di sini datang apakah mewakili UD Sentosa Sil? Ya atau tidak? Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu ini sebenarnya di perusahaan itu sebagai apa? Itu aja. Monggo Bu Diana bisa dijawab. Iya. Saya owner. Oke. Cukup? Ya. Cukup ya? Apa ada kongsi dengan yang lain? 100% saham milik Ibu. Itu bukan kapasitas saya untuk menjawab di sini. Apa itu haknya Bu Diana. Teman-teman kita mungkin kita dengar ya, ini ada Pak Tri Widodo. Ini Pak Tri Widodo. Ya gini, jadi mudah-mudahan dari Jatim yang punya wewenang untuk pengawasan ini bisa. Tapi saya alhamdulillah ya dengan kasus ini banyak yang jadi kita ini. Oke. Mbak, saya tambahkan lagi. Ya. Jadi surat itu sudah salah alamat. Nggak apa-apa. Ya. Ya, nggak apa-apa Bu. Dari kop suratnya aja sudah salah. Ya, nggak apa-apa Bu. Tapi saya kapasitasnya itu menghormati, menghargai klarifikasi yang terjadi hari ini. Oke, iya. Terima kasih Bu Diana. Ya, tapi semua suratnya saya yakinkan salah. Ya, terima kasih Bu Diana. Silakan Pak Tri Widodo, mungkin sudah mendengar tadi sebagian, mungkin ini penyelesaian seperti apa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk bersama semua. Yang terhormat pimpinan perwakilan itu pimpinan rapat yang saya hormati. Mohon maaf tadi saya cuma bawa 3 eksemplar yang untuk kronologis itu yang sudah kami lakukan. Jadi langsung saja bahwa pengaduan dari saudara Mila Handiati ini pada 3 Desember tepatnya di tahun 2024, dan saya tugaskan tim kami ada 4 orang, ada Bu Mulheli dan kawan-kawan, dan telah melaksanakan tugasnya pada tanggal 23 Desember untuk melaksanakan pemeriksaan perusahaan dengan alamat di Pergudangan Mangkumulyo, Suri Mulia Permen, Blok A nomor 14, Surabaya, sesuai yang ada di gambar itu Pak. Jadi sebelum Pak Wali melakukan, tim kami sudah melakukan sebenarnya. Itu sudah posisi di depan perusahaan, terus akhirnya kembali lagi tim pengawas membuat surat panggilan dinas kepada kedua belah pihak, pelapor maupun pelapor, pada tanggal 23 Desember juga untuk dilakukan pemanggilan dinas pada tanggal 30 Desember jam 9. Namun lagi-lagi perusahaan tidak hadir, yang hadir dari pekerja, juga ada fotonya itu. Selanjutnya tim pengawas ketenagakerjaan membuat surat panggilan dinas kepada kedua belah pihak lagi dengan nomor surat bla 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 tanggal 6 Januari, dikarenakan pihak perusahaan belum hadir, dan panggilan dinas pertama pada tanggal 21 Januari 2025, tim pengawas ketenagakerjaan berinisiatif untuk mengantar surat panggilan ke alamat rumah owner perusahaan dikarenakan pernah ke perusahaan namun belum diterima dengan baik. Di rumah owner, tim pengawas ketenagakerjaan berhasil berkomunikasi di balik pagar dengan asisten rumah tangga
dan menginformasikan bahwa Ono sedang liburan ke Singapura selama 2 minggu. Panggilan kedua dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2025, namun pihak perusahaan tetap tidak hadir. Itu juga dokumentasinya lengkap di rumah maupun di perusahaan. Pada tanggal 10 Maret 2025, tim pengawas ketenagakerjaan bersama dengan Kepala Seksi Bina Penegakan Hukum datang. Memang saya tambahkan kasihnya biar maksud saya biar ada gregetnya. Tapi toh di perusahaan pun juga tidak diterima, sampai anggota kami itu teriak-teriak ngomong bahwa ini pelanggaran tidak sesuai dengan ketentuan dan sebagainya. Ketika mau pulang sempat dipanggil, sempat ngomong-ngomongan dengan telepon dari antar balik pagar. Ini luar biasa memang warga negara kita ini. Jadi orang dengan mobil dinas, dengan seragam dinas lengkap itu malah diduga nanti kalau bapak masuk bisa mencuri. Nah ini kan bahasa-bahasa kadang-kala saya sendiri, masuk sih sampai orangnya seperti itu. Nah ini yang saya baru menyadari hari ini, ternyata iya. Terus pengawas ketenagakerjaan mengeluarkan nota pemeriksaan 1 karena di Undang-Undang 351, Undang-Undang tentang perburuan, ketika menghalang-halangi pengawas maka itu termasuk pelanggaran, dan itu sudah dilayangkan surat nota pemeriksaan 1. Dan adapun sehubungan dengan kasus penahanan ijazah itu umpama benar, karena kami belum melakukan pemeriksaan itu, sampai sekarang belum bisa melaksanakan pemeriksaan itu melanggar pasal 42 Perda nomor 8 tahun 2016 yang ada ketentuan pidananya. Terus pada tanggal 14 kemarin, Kepala Bidang Pengawas Ketenagakerjaan saya sendiri mengadakan rapat bersama untuk mendatangi perusahaan. Saya datang di jam 2. Kebetulan terinfo bahwa pengusaha sedang dengan Pak Armuji, tapi mestinya itu sudah selesai. Ternyata saya yang keburu meninggalkan tempat, juga karena kami buat tetangga ganda, juga saya buat surat lagi panggilan untuk besok. Maaf ya Pak, yang kemarin Bu Diana, saya datang. Bu Diana, kalau Bu Diana mengkat, Bu Diana mengkat, Bu Diana keluar aja nggak apa-apa, gitu ya. Jadi kalau monggo, kalau lagi orang bicara mohon dihargai. Bu Diana juga nanti kita kasih kesempatan lagi ya. Oke ya, silakan. Terus yang lain juga terinfo dari Disnaker Kota juga sudah mengeluarkan produk anjuran, itu pun juga belum dilaksanakan infonya, nanti mungkin Mbak saya ingin dapat menambahkan. Terus tim kami kemarin COVID, saya juga koordinasi dengan Polres Tanjung Perak dengan security di sana, foto lengkap itu Pak, itu kami juga di sana datang dengan kondisi baik, maksud saya kita itu mau menyelesaikan permasalahan, tapi kayaknya yang diselesaikan ini kita kemarin ke Margomulyo karena tidak ketemu, kami sudah menyampaikan surat ke rumahnya juga untuk untuk besok. Itu yang kami lakukan, dan mohon maaf mungkin ada beda sedikit cara antara pengawas ketenagakerjaan dengan Pak Wawali. Jadi kami itu diatur, aturannya itu mulai pembinaan sampai penegakan hukum. Jadi kami sebelum melakukan pro-justisia itu namanya area pembinaan, dan itu tidak kami publikasi, karena nanti bisa salah, kami bisa dituntut kali. Makanya kami melakukan ini sampai bagaimana caranya bisa ketemu, bisa ngomong, kena apa. Kalau toh pun nggak benar pun, tugas kami itu membina sampai penyelesaian. Umpamanya ijazah ini dikembalikan dengan baik-baik dan mau terima, nggak ada tuntutan lain, selesai. Tapi kalau dari pihak pekerja merasa dirugikan macam-macam, termasuk tadi belum BPJS, setelah upahnya di bawah ketentuan macam-macam, jadi laporannya banyak. Nah ini yang harus kami lakukan nanti. Itu pun tetap kami melakukan pembinaan dulu, baru sampai penegakan hukum. Terima kasih, itu yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tri. Bu Diana, sebentar ya kita dengar dulu Pak Kadis Kota Surabaya. Silakan Pak Zaini mungkin pendapatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Luar biasa, seperti dengar kultum saya. Saya kayak kiai ya. Bukan seperti dan kayak kiai. Kiai saya. Kiai Haji Ahmad Zaini. Pimpinan yang kami hormati, Bu Diana, Pak Santoso, Bu Nila dan kawan-kawan, Pak Tri. Izin kami menyampaikan bahwa kita semua, khususnya pimpinan saya, pimpinan kita semua, Bapak Wali Kota, menginginkan penyelesaian ini dengan sejuk, damai, agar pengusaha yang ada di Kota Surabaya, termasuk investasi di Kota Surabaya, bisa berjalan. Kita tahu kondisi kita khusus di Indonesia ya begini. Kemudian hak-hak pekerja agar bisa bekerja dengan baik, sehingga dampaknya adalah perekonomian di Kota Surabaya ini berjalan dengan baik. Saya sudah 4 tahun ini menjaga kondusivitas agar iklim usaha di Kota Surabaya ini berjalan dengan baik, sehingga tadi perekonomian bisa berjalan dengan baik. Baik, pimpinan izin menyampaikan bahwa permasalahan ini diawali dari pengaduan Saudara Nila kepada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja pada tanggal 5 November 2024. Ketentuan yang ada di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja berbeda dengan di provinsi kami, hanya memiliki kewenangan mediasi. Kami mempunyai pengawas anggota fungsional, yaitu sebagai mediator. Dari pengaduan ini sewajibnya kami dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja melalui mediator mengklarifikasi betulkah apa yang disampaikan oleh Saudara Nila ini. Dari pihak pekerja menyatakan betul yang bersangkutan bekerja di UD Sentosasil. Berdasarkan pengamatan kami ada 2, karena laporannya Saudara Nila ini di Margomulyo, pergudangan Sri Mulia Permai Margomulyo, sehingga korespondensi surat menyurat kawan-kawan kami dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, mungkin juga dari pengawas, adalah di lokasi dimaksud Sri Mulia, termasuk yang dilaporkan adalah penahanan ijazah. Dari klarifikasi undangan dari pihak pengusaha tidak merasa bahwa lokasi dimaksud adalah usahanya. Oleh karena itu saya nanti bertanya, WA kemudian surat yang diberikan selalu ditolak, sehingga mediasi dari pihak pengusaha tidak pernah hadir, kronologisnya tidak pernah hadir. Nah, tetapi kemarin kita perlu tanya dulu sebelum saya melanjutkan izin, Pak Ketua boleh? Boleh. Ibu Diana yang terhormat, Ibu tadi sebagai owner, Ibu sebagai owner di usaha yang ada di Margomulyo atau ada usaha di UD yang ada di Tupak? Izin sebelum itu saya Bu Absin, saya teruskan. Silakan Bu. Ya, klarifikasi saya bahwa surat undangan yang ditujukan ke situ itu salah alamat. Tapi bukan kapasitas saya untuk memberitahu di mana tempat usaha saya sebenarnya. Karena itu cuma gudang pinjem pakai. Banyak yang pakai di situ. Jadi kan kalau nggak sesuai, ya nggak saya tanggapi. Dan kenapa gudangnya nggak dibuka? Ya karena bukan milik saya. Saya cuma dipinjemi, gitu. Sudah cukup jelas. Jadi dari awal kenapa nggak saya tanggapi, karena alamat surat menyurat yang ditujukan itu sudah keliru. Dan pernah ada konfirmasi lewat WA yang masuk ke Pak Andi Sunario, sudah saya konfirmasi juga. Tapi kalau yang keliru saya nggak nanggepin, karena memang instingnya pengusaha kan harus begitu ya.
Sekarang ini sudah data kita sudah bocor kemana-mana, ya. Ada yang terus ngaku-ngaku dari kepala pajak kantor ini, kantor itu, dari Kepolisian Republik Indonesia. Kita nih pengusaha itu juga berhati-hati gitu loh, waspada, gitu aja. Jadi surat-surat yang memang bukan punyanya kita ya nggak kita tangkapin, gitu aja. Sudah cukup jelas? Terima kasih. Saya boleh melanjutkan setelah baik, berarti di gudang Sri Mulya Permai H14 itu bukan punyanya Bu Diana, notabene UD Santosa Sil. Kita tanya Bapak sebelum saya luruskan agar ini clear tadi, Ibu Nila yang kami hormati, penahanan ulangi surat bukti yang dilaporkan kepada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja itu berbunyi, kopnya boleh dibacakan Bu, Ibu bekerja di mana, saat menyerahkan ijazah, menitipkan ijazah atau apapun bahasanya, itu di mana kejadiannya. Kita dengarkan Pak sebelum agar kita clear seperti yang disampaikan Dr. Michael, kita agar clear posisi kita masing-masing. Dijawab yang ditanya aja ya. Ya. Mohon izin, saya surat tanda terima ini UD Santosa Sil, Jalan Margomulyo 44 Kompleks Pergudangan Sri Mulya Permai, Blok H14, Surabaya. Diterima oleh Surabaya 29 Juli 2023. Handi Sunaryo. Terima kasih. Izin Pak, bisa saya lanjutkan? Silakan. Nah, berdasarkan laporan perselisihan hubungan industrial oleh yang kita hormati bersama Bu Nila, bahwa kejadian penitipan, penahanan apapun bahasanya, peristiwa itu terjadi di Sri Mulya H14. Oleh karenanya surat menyurat yang kami lakukan, korespondeni yang kami lakukan adalah di lokasi dimaksud. Ya, kemudian kami melakukan klarifikasi, memang betul itu haknya Bu Diana bahwa salah alamat, monggo. Sehingga dengan demikian proses yang ada di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja tanpa para pihak itu kami wajib hukumnya menindaklanjuti perselisihan ini, sehingga terbitlah anjuran mediator di tempat kami. Tetapi yang perlu kami laporkan bahwa di lokasi dimaksud itu memang bukan miliknya Bu Diana, tetapi operasional dan bisa digunakan oleh Bu Diana. Kalau saya salah mohon dikoreksi Bu Diana, karena saya datang sendiri ke sana, jujur seperti apa yang dialami oleh Bapak Wakil Wali Kota, sama. Alhamdulillah waktu itu saya temani kiai Pak, ono kiriman truk mau ngirim, wah alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin Pak Arifin Cipuram berdoa ya, saya berdoa ada buka dan bisa saya masuk. Ternyata orang-orang di sana mengaku bahwa dia bisa berhubungan dengan Bu Diana, sehingga saya bisa berkomunikasi dengan Bu Diana. Betul itu? Saya jawab ya Pak. Ya. Pada saat itu kebetulan sekali driver saya mau ada permintaan barang, jadi ngambil barang, jadi bisa berhubungan sama saya. Begitu Pak. Kalau nggak ada dia, ya nggak bisa berhubungan Pak. Begitu. Izin Pak, saya teruskan Pak Ketua. Kalau kita dengarkan bersama bahwa di lokasi dimaksud adalah kegiatan yang dilakukan oleh Ibu Diana, betul Pak ya? Bukan saya saja Pak. Oke, untuk Itu totally bukan karyawan saya aja. Ya, pokoknya yang bisa saya jelaskan, saya perusahaan trading, saya ngambil barang di situ, gitu aja Pak.
Sampun Ibu, saya boleh meneruskan Pak Ketua? Oke, matur nuwun. Akhirnya saya bisa komunikasi dengan Bu Diana, kemudian kami berkomunikasi dan bertemu dengan Bu Diana di satu tempat, tidak kami laporkan di mana. Nah inilah yang menjadi hari ini kita harus selesaikan sekali lagi dengan kepala dingin agar investasi di Kota Surabaya berjalan, pekerja juga terlindungi. Dari pihak pekerja sampai hari ini menyatakan bahwa saya bekerja di UD, kalau saya salah dikoreksi Pak Isa, UD atau CP Sentosasil. Sebenarnya Ibu, saya ingin meneruskan dari pihak pekerja ya Bu. Kemudian dari pihak pekerja juga menyampaikan dengan bukti, kita semua tidak bisa mengatakan bukti itu asli atau tidak. Yang jelas nanti kita buktikan bersama-sama bahwa yang kita hormati Bu Nina punya bukti kertas yang kopnya adalah UD atau CP Sentosasil yang ada di situ tidak ditandatangani, tapi ada stempel dari Bapak Santosa ya. Enggak yang di bawahnya Hadi Sunario. Bapak Hadi Sunario. Gitu. Nah dari pihak Bu Diana, beliau yang kita hormati, beliau sampai hari ini mengatakan bahwa khususnya kita batasi Nila karena yang melaporkan ke kami Nila. Bu Nila itu tidak sebagai pegawai karyawan atau tenaga kerja CP itu. Pak, mohon maaf ya, saya sudah jelaskan ke Bapak ke pertemuannya kita. Karyawan saya keluar masuk, saya mengerjakan semuanya saya boleh melanjutkan dengan manual. Bu Nila, Jadi Bu Nila, nanti aja ya, karena tadi yang menyampaikan Pak Zaidi, Pak Kaji, jadi nanti saya kasih kesempatan untuk khusus Bu Nila ya. Izin Pak Ketua, bisa saya lanjutkan ya. Kami melaporkan itu bahwa sampai hari ini beliau sebenarnya di dokumen yang ada kami tidak mengenal namanya Bu Diana. Yang ada di dokumen itu adalah nama sepengetahuan kami adalah itu suami dari Bu Diana. Nah, yang kita kenal di dokumen adalah beliau itu. Sebentar Bu Diana ya. Nah, ya. Tadi disampaikan, kami laporkan bahwa inilah sebenarnya permasalahan dari pihak pekerja menyatakan bahwa dia bekerja atau tenaga kerja di sana, kemudian ijazahnya dititipkan atau di apapun ada kop di situ yang tidak ditandatangani oleh beliau, tapi ada tanda tangan pihak lain, tapi ada stempel dari pihak Bu ini tidak sampai hari ini tidak mengakui bahwa yang bersangkutan Bu Nila tidak bekerja pegawai atau tenaga kerja. Begitu juga dengan kop surat yang dibawa oleh Ibu Nila ini sampai hari ini belum diakui atau tidak diakui oleh Bu Diana. Itulah persoalan yang paling utama yang perlu kita klarifikasi di tempat ini. Demikian Ketua, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zaini. Teman-teman izin saya kasih kesempatan Bu Nila dulu ya. Silakan Bu Nila. Mohon maaf Mbak Nila. Saya soalnya saking pusingnya. Silakan Bu Diana. saya dari tadi tuh diomongkan surat. Saya tuh nggak tahu bentuk suratnya bagaimana. Apakah bisa ditunjukkan ke saya dan saya foto? Dikopikan ya, kopikan. Dikopikan ke saya. Enggak, saya mau lihat wujud aslinya, bisa nggak? Oh aslinya nggak usah. Iya dong. Aja. Saya mau tahu keasliannya. Saya aja masih, kalau keasliannya nanti di pengadilan ya. Oke. Di sini nggak ada tanda tangan. Iya nggak ada. Katanya tadi ada tanda tangan. Stempel. Oh, Nah, tak saya garis bawahi. Di sini tidak ada tanda tangan. Tidak apa-apa, intinya aja Bu. Tidak ada tanda tangan. Iya. Ya, intinya stempelnya itu sah apa enggak saya nggak tahu. Izin Pak. Ada yang asli ada yang ini, itu beda itu Pak. Ini yang Bu Nila, Nah, bukan Bu Nila. saya kan harus mau lihat. lihat yang aslinya, yang Iya dong. tapi di Ada ya. sama stempel Pak. Iya,
Bisa dilihatkan mungkin di WA ke siapa, ke staf saya. Kalau memang sudah dipermasalahkan kan saya lihat bukti dokumennya kan boleh. Nah, kalau sudah kita membahas di sini tidak masalah bukti-bukti, yang penting dilihat aja dulu. Karena kalau dari WA mana jelasnya? Kalau mau Saya lihat dulu, kalau nggak jelas saya ngomong nggak jelas. Oh iya, monggo dilihat dulu sama Bu Nila. Tunjukkan aja. Tunjukkan, mungkin Pak Wi bisa dibantu. Tunjukkan aja Pak. Nah, itu suratnya Bu Nila. Ini bukan secondnya Pak Handi Sunario. Oh iya, nggak apa-apa. Iya. Nah, ini juga tekennya tidak jelas. Oke, nggak apa-apa. Yang penting intinya surat ini bukan dari Bu Nila ya. Dari Bu Diana ya, surat ini bukan dari Bu Diana ya. Bukan Pak. Ya, oke. Cukup Bu Diana klarifikasinya. Ya, jadi yang saya jelaskan, saya ulangi sekali lagi. Jadi tadi penyampaian dari Bapak Ya. ini, Ini bukan Pak Zaini, Pak Widodo, yang kenapa saya tidak memenuhi undangan, ya, saya jelaskan sekali lagi bahwa dasar penuntutannya itu tidak jelas, karena berdasarkan alamat yang ada di surat itu. Yang betul alamatnya di mana sih kalau boleh tahu? Sekali lagi saya tekankan, saya cuma klarifikasi penahanan ijazah. Ya, jadi alamat usaha saya tidak di situ. Di mana? Nanti saya kalau dipanggil polisi baru saya jelaskan. Ya pasti nanti dipanggil. Ya, pasti nggak apa-apa. Tidak, masalahnya pasti tidak nanti kalau Ya, selesai. jadi saya pastikan tuntutannya salah alamat. Oke. Jadi kalau ada yang salah alamat, kemudian namanya nggak sesuai, ya itu yang tadi saya bilang. Saya tidak akan menanggapi. Tapi tidak bersedia juga menyampaikan alamat yang benar di sini. Tidak bersedia. Oke, tidak apa-apa, itu kan haknya Betul. Bu Diana ya. Betul. Cukup klarifikasinya. Ada lagi yang mau disampaikan? Dan yang saya sampaikan bahwa surat itu bukan punya saya. Iya. Dan itu tekenannya tidak jelas. Iya. Karena menurut saya seperti stempel ya. Dan stempel itu bisa siapa saja yang membuat. Oke. Ya. Mungkin ada yang mau ditambahkan? Ya. Pak Handi tambahin dong sedikit. Masa suaranya Pak Handi ini Diana- nggak bisa ngomong. Loh, bisu. Bukan nggak bisa ngomong ya, memang orangnya pendiam. Oh, pendiam ya. Oh ya. Oke. Tapi itu udah silakan Pak Handi. Soalnya namanya kan ada di sini nih. Silakan Pak Handi. Ya. Selama ini yang urusan masa karyawan memang saya jarang terlibat. Itu saya fokusnya di barang saja. Saya fokus jualan. Saya fokus membeli dan menjual aja. Maksudnya karyawan tuh di perusahaan yang mana? Karyawan di perusahaan ini itu yang mana? Bentar, saya jelaskan. Jadi maksudnya Pak Handi, kenapa dia itu enggak berani ngomong? Karena dia itu fokusnya itu cari duit. Ya, menjual barang, trading. Sedangkan kalau urusan-urusan yang menyangkut apa lain-lain itu di tangan saya. Oke. Seperti itu. Pak Handi cukup? Ada yang mau ditambahkan? Bu Diana cukup ya? Ini teman-teman. Pak Ketua, saya boleh izin? Boleh. Satu saja. Silakan. Pak Ketua, izin dengan hormat bahwa saya menerima undangan dari Ketua DPRD Kota Surabaya yang ditandatangani oleh yang terhormat D. Adi Sutaryono SP. Salah satunya ini kepada saya, Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Iya. Yang keempat adalah pimpinan UD Sentosasil. Iya. Alamatnya Pergudangan Margomulyo Suri Mulia Permai Blok H 14 nyampe. Iya. Saya ingin itu menyampaikan. diselipkan di anu. Oh siap. Diselipkan di apa namanya? Berarti undangan saya juga bisa sampai. Iya. Atur nuwun. Saya klarifikasi itu. Iya. Gitu ya. Bu Diana, mohon maaf undangannya saya selipkan di pagar. Soalnya ditotok nggak ada yang buka. Pak, undangannya kapan ini? Undangannya Setelah masalah ini viral. Yang ya? ini loh, yang
yang sekarang ini. Nah, saya jelaskan sekali lagi. Monggo. Karena masalah ini kan sudah jadi viral, ya. Gitu. Ya. Saya yang dituduh keji, nggak mau bukain pintu, padahal saya memang nggak ada di tempat. Saya di Jakarta, ya. Karena masalah ini viral, saya jadi trauma, Pak. Terus Bu Diana Trauma. tahu Jadi, hari ini dari mana? orang Sri Mulia ngambil saya. Jadi saya setelah ketemu Cak Ji, ya, ada orang Sri Mulia Bu, ada orang datang. Saya ini berpikir gini loh, orang-orang sudah tahu di TV saya ada. Sri Saya Mulia nggak, itu siapa Bu? loh, ya, yang punya kompleks. Karena kan saya ini sudah buat gaduh, ya, gaduh itu bukan kompleks saya udah buat gaduh. Saya ini dimarahin. Jadi kalau ada apa-apa sama saya itu kan sekarang sensi sekali semua, ya. Jadi saya itu diomongin, Bu, ini ada 2 mobil datang. Wah, saya pikir saya yang di Jakarta aja dibilangin macam-macam, apalagi tahu dari TV saya ketemu Cakji. Saya ngebut ke sana untuk ketemu. Saya mau bukakan pintu, saya mau nyuruh masuk supaya ngeliat. Jadi nggak ada yang saya tutup-tutupi, gitu loh. Saya ini kooperatif kok. Saya ini nggak nganggur, cuma duduk nunggu undangan. Ya, kita ini orang mobile, jadi minta tolong kalau memang kita ini nggak ketemu, ya. Mungkin Pak Zusni tahu sendiri, Pak Zaini tahu sendiri, salah terus namanya terlalu keren soalnya. Jadi Pak Zusni kalau Zaini ini model saya kooperatif kok. Saya angkat, saya ketemu, saya ngomong. Tapi ya kalau mohon maaf sekali, kita ini kalau memang benar-benar nggak tahu ya nggak tahu. Oke. Nah, saya paham sudah. Intinya ijazahnya ada di perusahaan Ibu ya. Oke. Ya, Pak. Teman-teman silahkan, mungkin ada yang beri masukan. Pak, ya Mbak Vivi ya, Bu Wakil. Saya kepingin satu aja nanyakan. Tadi kalau Bu Diana adalah owner, kalau Pak Hendi itu statusnya apa di perusahaan itu? Bu, kita berdua terikat hukum perkawinan. Intinya membantu ya. Hukum perkawinan. Saya ini pembantu umumnya Pak Andi. Begitu. Intinya istri kan perkawinan tadi kan. Betul. Suami dan betul. Tadi sudah dijelaskan clear. Bagian yang cari cari omset lah, ngomong ke customer itu Pak Andi. Saya itu backup di belakangnya. Seperti itu. Pak Andi, tapi di akte perusahaan itu namanya ibu ini ada nggak? Atau namanya siapa? Kan perusahaan kan punya akte. Bisa pakai media. Sebentar ya. Karena pada dasarnya saya datang hari ini, sekali lagi saya jelaskan klarifikasi penahanan ijazah. Jadi saya tidak berhak menerangkan struktur perusahaan saya dan siapapun. Bisa saya cari Bu di Kementerian Hukum. Silakan. Monggo. Oke. Izin Ketua. Silakan. Ibu, tentu kita di sini kan ingin ini selesai ya. Saya ngikuti Ibu dinamika baik di medsos maupun di media massa. Ibu temu Cakji, kemudian minta maaf. Saya pikir hari ini itu kita lebih aja lah. Makin ibaratnya kalau ini selesai ya biar orang Surabaya tahu selesai itu loh tujuannya itu sebetulnya. Tapi saya kaget sekaligus saya senang ternyata Ibu you more beautiful than I see in social media. Ya. Silakan. Ya tuh. Bu tadi diakui ya bahwa tidak terjadi seperti itu bukan di perusahaan Ibu ya. Tapi Ibu kira-kira, ini saya butuh pendapat. Kalau ada perusahaan melakukan penahanan ijazah, itu betul apa enggak? Jadi saya ini berpendapat di luar konteks
Ya, sebagai Klarifikasi ya? ibu sebagai pengusaha. Oke, Ibu sebagai pengusaha, Iya. pendapat umum ya berarti. Iya, sebagai pengusaha. Jadi begini ya, Ya. kalau menurut saya sebagai pengusaha ya, ini bebas ya, pendapat umum ya, bukan berdasarkan undang-undang ya. Ya, ya. Apalagi sejak zaman COVID ya, cari kerja itu kan susah Pak. Ya. Kalau mau dibahas di Surabaya ini, kita kalau mau ngomong katanya UMK lah ya, coba deh Bapak ngider di Pasar Turi, Pasar Atung, Pegirian, mbak-mbak yang jaga konter, jaga butik baju, itu nanti semua pada tutup loh Pak. Karena upahnya itu di bawah 1 juta Pak. Tapi kenapa dilakoni Pak? Kembali lagi kesepakatan antara pekerja dan pengusaha. Jadi sekarang itu kita mau apa sih? Mau mematikan iklim pengusaha investasi di Surabaya ini dengan cari-cari sana sini, atau sama-sama mendukung gairah UMKM? Ini zaman susah. Prinsipnya. Zaman susah. Jadi kalau Bapak tanya, boleh nggak? Nah, ijazah. Saya tadi ngomong, cerita itu punya 2 sisi. Misal nih, saya tuh enggak gopres ya Pak, saya diomongin gaji di bawah UMR. Yang saya tanya kok mau? Saya nggak mau lah sih. Ya, itu pertama. Kedua, katanya disuruh kerja sampai malam. Nah ya kok mau? Gitu loh. Anda melakukan berarti kan Anda sudah sepakat. Ya. Terus kalau masalah tadi ijazah, mosok isok pengusaha itu ujuk-ujuk nang omahe ngerampas ijazah Pak. Nah, ini kan katanya pendapat umum. Iya, pendapat umum. Ya. Jadi penyerahan ijazah itu kesadaran dari pihak yang punya dengan sesadar-sadarnya bawa sama tangannya diserahkan ke perusahaan ya. Terus ini pendapat umum, kalau misalnya ijazah itu tidak kembali, itu pasti satu, saya tidak ngomong ya, ngutang, tidak bayar. Biasanya di perusahaan lain gitu ya? Pasti. Oh iya, terus apa lagi? Pak, pengusaha dan ijazah itu ono rego ya Pak. Iya. Iso didol. Di kreditnya juga iso. Iya. Iya malah kene iki repot ini. Itu pertama. Kedua, pasti karyawan itu melanggar SOP perusahaan. Artinya seperti apa? Seminggu nggak mlebu, mari ngono masuk. Saya nggak ngerti aturannya kok. Saya nggak dibilangi. Terus kita mau apa Pak? Kalau engkel-engkelan sama orang nggak waras kan percuma ya Pak ya. Wes karepmu, gitu loh. Sekarang itu yang kerja itu semua generasi micin Pak katanya ya. Oh micin itu Bu? Micin itu apa ya? Sak karepe dhewe. Nego gaji nanti plus hilang. Nah itu loh. Jadi kita ini fokus aja ke iklim usaha ya. Kami sebagai wakilnya orang Surabaya berterima kasih dengan pengusaha-pengusaha seperti itu karena membuka lapangan pekerjaan ya. Nah, intinya bisa memahami kalau ada pengusaha melakukan tindakan membawa atau menyandera jasa gitu ya. Betul, karena nggak bisa Pak seorang pengusaha itu ke rumahnya yang punya ijazah terus ngeroyok, nggak mungkin. Ya, jadi itu kemungkinan itu terjadi nggak di perusahaan itu? Wah, Pak melanggar HAM Pak. Oh melanggar HAM? Lo iya loh. Royok-royokan lah ya teman-teman lah. Iya toh. Jadi secara logika itu nggak terjadi. Terus kemudian kita tambahkan ada cerita-cerita sedih ya. Saya ini dipaksa kerja sampai malam. Ini dua konteks ya Pak. Iya. Semua cerita punya 2 sisi. Kalau ada seorang janda ngomong gini sama saya, Cik, aku ojo dibedak kok Cik. Anakku loro, aku gak ada bojo Cik. Loh kamu tuh wis gak mampu kerja. Kon terus no, aku sih ngancur. Megang tangan saya, nangis. Wis tak Cik,
aku pokoknya untuk duit sih. Yo, wes gak apa-apa tak lakoni. Aku meskipun pulang malam, aku gak podo mbek arek-arek lain ini gak apa-apa sih. Pokoknya aku dibayari. Reaksi bapak gimana? Punya hati nurani enggak? Diceritakan enggak di sini? Kita pengusaha itu punya hati nurani enggak? Ya. Saya ini perempuan, janda anak 2. Daripada dia melakukan hal nggak benar di luar, ya saya tolong. Ya terus akhirnya begini, suami saya ngomel. Ya saya bilang orang berbuat baik itu yang tahu Tuhan. Dia mau jahatin kita ya udah, mau cerita yang ngalor ngidul ya udah. Nah itu satu. Kedua, kalau tiba-tiba ketahuan nyolong Pak, nyuang makannya satu tempat itu dibawa, tiba-tiba besoknya nggak masuk, terus nanti teriak-teriak ada perusahaan itu yang seperti itu. Pak Obrikot Pak ya, ya kasih ada loh Pak. Dan dia tuh berani muncul loh di podcastnya Cak Ji. Saya tidak menuntut di jalur hukum itu belum. Nangis-nangis jalur sepuro. Perempuan Pak. Padahal kalau CC ini menjelaskan diri itu menambah aura tadi loh. More beautiful and more beautiful. Amin Pak. Pak, kalau di agama saya itu dikatakan kalau tangan kirimu itu melakukan kebaikan, tangan kananmu nggak boleh tahu. Iya, gitu Pak. Oke Bu ya. Tadi yang saya senang itu bahwa menahan ijazah itu katanya melanggaran ya Bu ya. Tadi Bukan cerita. Menahan ijazah dengan cara meroyok. Oh, kalau diserahkan sendiri berdasarkan itu enggak ya? Kalau dengan kesadaran sendiri atau dia punya utang, gak punya barang lainnya, cuma punya ijazah, nawak buku kawin gak payu. Iya. Buku dia terlilit utang, pinjol. Saya cerita ya Pak, saya ini juga mempekerjakan orang cacat Pak. Ya, orang-orang yang tidak dilihat oleh masyarakat. Ya, karena saya tahu Tuhan itu menciptakan manusia itu pasti berguna di tempatnya. Nah, jadi saya tuh cuma fokus sama orang-orang yang tanggung jawab sama kerja. Ya, bukan orang-orang yang suka lapar-lapor tapi tidak punya tanggung jawab sama kerja. Ya, gitu aja. Ya, Bu, jadi ini sebelum saya akhiri Pak, saya berterima kasih, saya banyak mendapat pencerahan tadi bahwa membantu orang itu model yang seperti CC lakukan Pak ya. Nah, ini misalnya ada yang kemudian dia karena tadi jasnya kita kan karena ada kesepakatan, karena kemudian ada persoalan. Sekarang ini misalnya orang itu ingin persoalan ini kan harus selesaikan. Karena prinsip saya di sini, ayo kita saling memudahkan urusan orang lain. Ya, saya kebetulan Muslim. Muslim itu ada begini. Mangkana hajati akhihi kanallahi hajati. Nah, ini katanya Pak Kiai itu. Siapapun kalau dia memudahkan urusan kesulitan orang lain, dia akan dilapangkan oleh Tuhan. Bukan cuma di dunia, tapi di akhirat. Saya yakin Bu, kayak gitu. Mungkin ini belum kejadian di tempatnya Ibu, tapi kalau ini kejadian, ayo Bu. Forum ini insya Allah Bu, kita tidak ada niat apa-apa supaya mantan atau karyawan atau pengusaha itu sama-sama enaknya. Ya, kalau sama-sama enaknya Bu, rezeki itu akan datang. Karena kita tahu tahun ini sedang tidak baik-baik. Ya Bu ya, saya juga pernah jadi pengusaha, meski cuma tutulan koran ya Bu ya, ke saya itu ya. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi teman-teman masukannya? Saya mohon izin Bapak Dewan. Saya bekerja 1,5 tahun di perusahaan sosial. Saya tidak pernah melakukan bolos kerja 1 hari pun, dan saya tidak pernah punya hutang atau tanggungan apapun di perusahaan Sentul Sosial. Terima kasih. Bro William, silakan. Terima kasih Ketua, teman-teman semua, Bapak Kepala Dinas dan Lila, Bu Diana. Saya ingin
agak bingung saya sebenarnya. Sebenarnya yang pertama sebenarnya perusahaan ini punya siapa loh. Ya, terus jadi ingin sedikit mendalami saja. Saya juga bingung mau tanya ke Bu Diana, Bu Nila gitu ya. Jadi Bu Nila waktu daftar ke UDI yang Ibu sampaikan kalau Ibu bekerja itu tahunya dari iklan atau dari yang lainnya? Nah, bisa langsung dijawab. Dari media sosial, Pak. Dari media sosial. Jadi setelah itu melamar ke perusahaan UDI Sentosa Sil tadi gitu ya. Kemudian pernah ketemu nggak? Ketemunya dengan HRD-nya atau dengan siapa gitu di perusahaan tersebut? Waktu itu justru kita chatan di Facebook, Pak. Saya kan mendapatkannya dari Facebook. Akan tetapi Facebook saya yang dulu sudah hilang, jadi saya tidak bisa lagi. Kemudian waktu tanya apa lagi, Bapak? Nah, ketemu pertama kali dengan perusahaan itu dengan siapa? Dengan HRD-nya? Kalau untuk bertemu itu dengan kas kecil, di mana dia itu orang kepercayaannya dari Ibu Diana sendiri. Jadi kesepakatan kerja terjadi antara yang disebut kas kecil nanti gitu ya? Iya, jadi yang memberikan surat tanda terima itu adalah kas kecil, orang kepercayaan Ibu Diana. Nah, tahunya kalau kas kecil itu orang kepercayaan Bu Diana dari mana? Karena semua waktu interview yang menjelaskan semua itu adalah kas kecilnya, Pak. Saya yang mau interview ya kas kecil itu. Namanya? Boleh saya sebutkan di sini, namanya Putri. Putri. Jadi Ibu yakin kalau itu orang kepercayaannya Ibu Diana? Iya, karena yang menjelaskan semua aturan-aturan juga kas kecil itu sendiri. Gitu ya, ya. Sekarang saya bingung Ketua. Jadi Ibu Diana bilang tidak pernah menahan ijazah sama sekali gitu ya. Kemudian ada gudang yang dipakai bersama, karena dengan zaman sekarang itu juga banyak sekali pergudangan yang digunakan untuk bersama-sama. Jadi mungkin satu alamat gitu ya, dengan satu alamat tapi gudangnya tuh bareng-bareng sharing gitu. Nah ini jadi saya agak bingungnya benar-benar apakah Bu Nila ini benar-benar punya hubungan kerja dengan Bu Diana, bukan ngomong UDI-nya ya, karena UDI-nya ya tidak jelas, ada UDI ada beberapa alamat gitu ya, atau CV-nya. Nah, sedangkan kalau alamat gudang itu zaman sekarang pun banyak sekali, satu gudang, satu alamat dipakai banyak perusahaan, dan yang terdaftar dengan satu perusahaan saja. Ya saya ingin tahu apakah benar-benar baik Bu Nila, Pak Rangga ini bekerja sebagai karyawan dari perusahaan ini Bu Diana-nya. Iya. Tapi pasti jawabannya Bu Diana kelihatannya ini ya, kapasitasnya dalam penahanan ijazah saja ya. Dan bisa menjawab dari Pak William nggak kira-kira? Jadi saya jelaskan sekali lagi ya, karyawan keluar masuk itu banyak. Iya. Iya. Saya kerjanya manual, saya tidak ingat satu persatu. Iya. Ya. Jadi kalau mau ditanyakan itu karyawan saya bukan aku O'Reilly. Iya. Jadi Bu Nila lupa ya. Mungkin Bu Putri ya yang Bu Putri yang. Saya juga sudah nggak ingat Pak. Tapi Bu Putri, Bu Nila tahu kan ya? Saya sudah nggak ingat karyawan saya keluar masuk. Jadi teman-teman, jadi mungkin kita tanyakan saja ke depan. Jadi kalau sudah kasusnya gini kan tentu saja kelihatan perselisihan loh. Jadi ada yang merasa ijazahnya ditahan, ada yang merasa dia nggak punya ijazah. Tentu saja nanti endingnya pasti di pengadilan ya Pak Alisnya. Mungkin
Kalau di pengadilan tentu saja nanti ada tuntutan dan kepolisian dan sebagainya, tentu saja nanti ada yang dipidana, ada yang tidak, ada yang melaporkan palsu dan sebagainya. Jadi gimana Pak? Mungkin Pak Zaini atau Pak Tri ini yang bisa bantu jawab. Endingnya nanti kalau kasusnya kan kita sudah bisa lihat nih seperti ini ya. Silakan Pak Widodo. Tugasnya Pak Zaini sudah selesai Pak dengan anjuran itu. Produk anjuran itu terserah para pihak mau dilanjut ke PHI atau enggak atau apa upaya-upaya, bahkan bisa sampai MA. Itu proses perancang. Itu yang di tenaga kerja, dinas tenaga kerja kota. Sedangkan di kami menangani pembinaan itu menyangkut pidana juga. Jadi yang sudah kita layangkan karena kita tidak ditemui pidana, sudah kita layangkan dengan nota Undang-Undang 3 nomor tahun 1951 itu juga sudah pidana. Artinya kita panggil besok itu sebenarnya satu klarifikasi terhadap nota itu. Yang kedua terkait dengan pengaduan yang ada. Ini kan berkembang akhirnya. Nah, itu terserah juga dari pihak perusahaan. Kalau kami saja dari Dinas Tenaga Kerja dan Organisasi Provinsi Jawa Timur nggak dipercaya, nah terus mau percaya sama siapa? Dengan Bapak pun juga saya lihat juga tidak dipercaya. Terus mau percaya nanti endingnya gimana setelah ini? Kami jurus terakhir kan pasti upaya paksa Pak. Setelah kita lalui semua, ketika lalui semua, kita pasti dengan Perwas ke PNS, Polda, pasti kita lakukan dengan penyidikan. Itu pun setelah kita lampaui semua pembelaan kami, area pembelaan kami tadi yang saya jelaskan, baru ke arah penindakan di sana. Penindakan itu berarti ada proses hukum berjalan ke pengadilan gitu ya? Siap. Itu ujung-ujungnya ke pidana ya, bukan PHI ya? Ya, pidana. Kalau yang pidana. Oke. Ada mungkin tadi Dr. Michael sudah ada. Saya izin ya, karena supaya tidak mentok, ada persoalan berdua. Ini saya minta dicatat sebagai rekomendasi rapat ini. Tolong Pak Zaini, nanti dengan instansi terkait Pemkot, cek semua izin-izinnya Pak. Mulai awal izin prosedur sampai kemudian yang dapat izin dari pusat. Begitu ada pelanggaran langsung minta dibatalkan semua Pak. Ya, ini persoalan administrasi ya. Yang cepat Pak, pidana kelamaan. Ya. Sebelum ya terima kasih Pak Iwan. Sebelum Dr. Michael mungkin ada dari Ajeng, Pak Malik. Ya silakan Dr. Michael. Ini adalah masalah klarifikasi. Saya tadi baru menanyakan satu, apakah Budiana ini adalah owner dari perusahaan ini? Dijawab ya. Tapi pertanyaan yang kedua kan saya belum dapat kesempatan, nunggu semua baru saya go-nya. Namanya klarifikasi, tentunya juga harus dijawab. Di sini semua akan mendengar. Sebenarnya ijazah-ijazah itu, apakah Ibu Diana ini tahu tempatnya, nyimpennya itu di mana? Itu satu. Apakah Ibu tahu? Kalau Ibu nggak tahu, selesai sudah. Karena memang nggak ngerti. Yang kedua, saya tadi bertemu dengan karyawan. Apakah Bu Diana ini sering datang ke gudang itu? Nggak tahu ketemu Pak. Orang dia trading itu bisa di mana-mana. Singapura, di Jakarta, dimanapun bisa. Jadi kalau dikatakan Bu Diana ini yang menahan ijazahnya, keliru alamatnya. Jadi sekarang saya mau klarifikasi untuk pertanyaan kedua saya. Apakah Bu Diana ini tahu ijazah 20 berapa? 31 ini ada di mana Bu Diana? Itu aja. Silakan Bu Diana. Enggak tahu. Itu selesai sudah. Buat apa kita meneruskan dari tadi pagi? Karena beliau itu bukan satu orang, tapi ada beberapa. Jadi kalau kita mendesak Pak Bu Diana, hati-hati loh. Itu pertanyaan saya yang krusial. Saya ini dokter. Jadi kalau untuk menentukan cancer, saya harus tahu betul apakah itu positif cancer atau tidak. Yang penting nggak dibius ya. Yang penting nggak dibius. Dan yang ketiga, apakah Bu Diana tahu adanya perjanjian kontrak kerja yang menahan ijazah? Kalau beliau mengatakan tidak tahu, selesai Bu Diana tidak bisa dipegang. Ya.
Ini perkataan saya yang krusial. Tadi aku tuh bertanya satu kali udah sama Pak saya ini jadi ya silakan Bu Diana, pertanyaan ketiga. Sama jawabnya. Tidak tahu. Itu yang ada di pikiran saya. Jadi Bu Diana datang ke sini mau lihat respon satu persatu, dan siapa yang keliru ngomong akan dibawa ke pengadilan. Karena beliau itu tahu haknya yang kuat secara hukum. Saya tahu sekali, saya bisa baca kok. Jadi sekali lagi, beliau tidak tahu mengenai perjanjian kontrak bawa ijazah. Yang kedua, beliau tidak menyimpan dan tidak ngambil ijazah. Karena tidak pernah bertemu langsung. Saya tanya kedua karyawannya, pernah ketemu? Enggak. Ketemu sama siapa? Bu Putri. Bu Putri kita tanyakan ke beliau, tahu Bu Putri, oh kadang karyawanku bolak-balik metu kok. Selesai. Oke. Jadi para wartawan bisa catat itu. Oke, cukup. Maju pengadilan seperti apa, dasarnya itu harus kuat. Begitu Pak Ketua. Benar Pak. Silakan Bu Diana. Ya Pak Dr. Michael ini sudah bisa membaca pemikiran saya. Ya luar biasa. Jadi saya sebagai warga negara Indonesia yang baik, ya tunduk dan patuh pada proses hukum. Oke. Jadi kalau memang saya mau dilaporkan, oke. Tapi ingat, salah laporan, tuduhan palsu, informasi palsu, siap saya pidanakan. Oke. Bu, saya percaya Bu, biar saya tambah mantap. Kita berani yuk Mahabharata bersumpah bahwa ibu memang tidak tahu persatu, karena ini sudah akan putus semuanya. Maaf ya Pak. Iya. Ya agama saya tidak boleh Pak. Kebebasan beragama dilindungi Pak. Maaf, saya nggak tahu Pak, karena kalau saya itu yang ketika urusan ini tidak bisa diselesaikan secara dohir, ya kita serahkan diri kita ke yang pemilik kita ini Bu. Ya. Oke. Ada lagi? Oh ada. Ya silakan masukkan. Pak Iwan, saya minta izin bahwa saya mempunyai bukti bahwa saya pernah berfoto dengan Ibu Diana dan Bapak Handi Sunario. Memang pernah kami ada hubungan kerja. Iya. Sebentar, saya tanya kerjanya apain sih di sana? Saya memang sebagai admin Bapak. Oh admin. Terus yang cowok kerjanya apain? Pak, saya tegaskan ya. Saya ini ngomong saya lupa. Iya. Saya ini juga penggiat media sosial. Saya sering mengadakan acara. Saya nggak pernah ngomong Bu Mila ini nggak pernah kerja atau kerja, saya nggak pernah ngomong. Saya ngomong lupa. Iya. Jadi kalau foto saya ada dengan Bu Nila, dengan Pak Andi, nggak apa-apa. Ya, para aja bisa membawa saya bebas loh. Di sini bebas ngomong. Jadi itu masalah bukti. Pokoknya yang penting itu bukti tertulis. Nanti di sini nggak ada tujuan kita mengadili siapa yang salah, siapa yang benar. Jadi saya diajak orang foto kakak keluar negeri Pak, beneran itu. Oke, balik saya untuk yang cowok-cowok tadi ada kerjanya ngapain di apa itu? Kalau yang cowok itu Pak, di sana itu kebanyakan pertama kali masuk itu diterima untuk bagian sales counter. Ya, tapi kerjanya di sana nanti 2 minggu atau 1 minggu dipindah-pindah, di rolling. Ya, salesnya menjual apa? Menjual piring, menjual oil piring. Ini saya maaf, keterangannya keliru. Ya, jadi definisi sales counter itu bukan sales lapangan. Oh iya. Ya, sales counter itu kayak admin. Oh gitu ya. Admin. Jadi dia terima apa ya, orderan ngetik. Oh, ngetik. Ya, itu bukan sales lapangan. Ya, nggak apa-apa, saya nanya aja. Betul, daripada menjelaskannya keliru. Iya. Jadi jual piring gitu ya, nawarkan.
Bearing Pak. Bearing seal. Ya, Ya, spare part itu ya. Iya. Itu secara langsung atau Secara online Pak. online ya? Nanti kalau ada yang laku dijual, dikirim, ada petugas pengiriman. Ada petugasnya sendiri, ada penyiapan. Ada yang membuat? Enggak ya? Enggak, kalau membuat kita cuma menyiapkan barang aja untuk dikirim. Barangnya datang dari mana? Kalau nggak tahu nggak apa-apa. Kurang tahu saya Pak. Nggak tahu ya. Iya. Made in-nya apa made in-nya biring? Ada yang Taiwan, ada yang Tangerang. Oh iya, yang bagus Taiwan. Yang Tangerang itu kadang cepat pecah biring. Saya sering pakai dulu. Izin pimpinan, Ya, apa yang disampaikan yang terhormat anggota DPRD Komisi D Pak Mam untuk kita menindaklanjuti tadi perizinan. Monggo kami siap monitorasi diatasi oleh Komisi D terkait dengan kawan-kawan di perizinan khususnya di Margomulyo Sri Mulia Permai Blok H 14, kemudian di Tupak dan sebagainya. Itu Pak, sehingga itu ada di teman-teman izin kita izin untuk diundang Komisi D, teman-teman Cipta Karya, kemudian BPSP, kemudian teman-teman Diskopdak yang pergudangan itu, karena kami tidak punya kewenangan. Sekedar informasi bahwa di Margomulyo Industri 32 Margomulyo Industri H14 saya menerima bahwa di lokasi dimaksud ada yang dikeluarkan, yang saat itu dikeluarkan, yaitu ada mendirikan sebuah bangunan sebagian berlantai 2 dari batu, beton, kayu, dan gudang atas nama Suwito Sunaryo. Jadi nanti sebagai bahan kawan-kawan di OPD terkait izin untuk mengklarifikasi terkait dengan perizinan-perizinan yang ada di lokasi dimaksud, sehingga betul apa yang disampaikan diskusi kita ini, yang satu mengaku pegawai dan ditahan ijazahnya, yang satu pihak tidak mengakui, ini tidak apa-apa, memang bukan tapi kita punya kewenangan terkait dengan perizinan-perizinan. Mohon kami difasilitasi terkait dengan rekan-rekan yang ada di OPD, sehingga jelas di lokasi dimaksud itu milik siapa, ownernya siapa, pengelolanya siapa, sebagai apa, itu pimpinan. Terima kasih. Terima kasih Pak Zaini. Jadi ini sebagai catatan buat kita semua ya. Jadi supaya kasus ini kasusnya Mbak Nila ini tidak terulang lagi. Jadi bagaimana penguatan pengawasannya. Kemudian ini tidak tertutup, mungkin nanti ada perusahaan-perusahaan lain yang ini ya. Dan saya dapat info tadi dengar di Suara Surabaya, kalau nggak salah, jadi ya sudah mulai banyak mengembalikan penitipan atau penahanan ijazah tersebut ya dari perusahaan-perusahaan lain tentunya, bukan dari perusahaan yang lain. Jadi ini kita ambil hikmahnya ya, hikmahnya untuk ini. Cukup ya teman-teman. Jadi saya cuma pesan aja. Sedikit untuk menyampaikan itu tadi ya, silakan. Bahwa perlu diketahui bahwa di dalam rapat itu ada hak imun. Iya. Apa yang kita sampaikan tidak bisa dilaporkan ke ini, ke apa? Enggak, tadi Bu Diana bercanda. Jadi tidak bisa, kita punya dari imunnya. Terima kasih. Ya, Dr. Mega mungkin terakhir ya. Terakhir, saya hanya berpesan aja. Saya tahu Bu Diana dan Bapak tidak tahu ijazah itu ada di mana. Tetapi ini saya menyentuh dari faktor kemanusiaan saja. Kalaupun tahu, ataupun pas nemu, buka lemari, berangkas, nemu, balik no. Karena itu benar-benar sangat dibutuhkan, terutama orang yang bukan. Hanya itu, karena saya hanya bisa bermohon. Tadi kan dijawab nggak tahu tempatnya. Tapi mbak nemu, buka-buka berangkas atau laci atau apa. Pesan saya 36 ijazah ini balik, 31. Ijazahmu enggak? Oh iya. Ijazah Jokowi bayang Bu Diana ya, itu cuma pesan aja. Ini adalah itikat baik sehingga seluruh masyarakat Surabaya bisa tahu bahwa UD
Sentosasil sudah mengembalikan 31 ijazah. Atau bisa juga Ibu Putri, karena apa? Yang minta ijazah itu Bu Putri, yang nahan ijazah Bu Putri. Mungkin ada di lacinya Bu Putri atau di lemarinya Bu Putri. Bukan ya. Bu Putri Dinas Pendidikan loh ya. Oh bukan. Ya itu aja. Ya itu pesan saya sama Bapak dan Ibu, semoga aja permasalahan ini cepat selesai. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih Dr. Michael. Dr. Mas Arjuna silakan. Maaf Pak, nanti saya mau menanyakan pendapatnya Ibu itu maksudnya apa ya? Oh enggak, itu masukan aja ya. Nanti bisa di Google. Maksudnya kalau tuntutan hukum itu maksudnya apa? Perkataan di sini tidak bisa dibawa ke khusus untuk pada saat rapat di oh ya, ini kan ajang hearing. Iya. Aspirasi yang itu Pak. Makasih. Silakan Mas Arjuna. Ya, terima kasih Bapak Ketua. Ya, saya mau nambahkan dikit. Jadi untuk semuanya saja, ini kan yang melaporkan ini kan cuma ingin ijazahnya kembali. Untuk apa? Untuk mendaftarkan kerja. Kalau mau kerja lagi gimana? Kalau mau tahu ijazahnya terakhir sekolah di mana gitu loh. Itu yang paling penting. Ini niatnya apa? Kan nggak ada niat untuk karyawan-karyawan ini memeras atau meminta uang ke perusahaan, enggak, cuma ijazahnya saja. Ini rakyat kecil, masa dituduh bikin kop surat dan macam-macam. Saya yakin nggak bisa bikin stempel dan lain-lain kan, bentuknya juga nggak bisa. Saya yakin seperti itu. Itu yang saya tahu. Ibu, saya harap menghormati hari ini ya Bu ya. Jangan sekali-sekali motong-motong terus gitu. Ini tidak terhormat juga. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang saya harapkan adalah ya ini tadi Dr. Michael sudah benar sekali, apa tahu ketemu ataupun ketelusur di mana Bu Putri atau siapa aja ya mungkin dikembalikan. Ini rakyat kecil ini cuma butuh ijazahnya aja buat mendaftar kerja, itu yang kita perjuangkan Bapak Ibu, bukan berniat apa-apa. Kok kita malah jadi taruh hukum dan lain-lain. Itu yang kita sampaikan, kita perjuangkan adalah agar ijazahnya ini kembali gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Arjuna. Jadi itu masukan Bu Diana, siapa tahu tadi katanya Dr. Michael kan nemu pernah di area situ, di lemari dan sebagainya, ya biar clear lah ya masalahnya. Itu ya. Saya rasa teman-teman cukup ya untuk Mbak Nila dan teman-teman. Insya Allah masalah ini kami kawal. Jadi banyak bantuan dari dinas terkait nanti akan supaya nanti ini clear ya. Dan untuk Bu Diana juga punya hak dan monggo silakan tadi. Mudah-mudahan nanti masukan teman-teman bisa diterima. Siapa tahu nemu dan sebagainya, ijazahnya bisa diselesaikan. Jadi biar lebih cepat membantu warga masyarakat khususnya di Kota Surabaya ini. Saya rasa itu ya. Iya, mohon izin Bapak. Untuk meminta ijazah saya. Karena selama saya menempuh, walaupun itu hanya ijazah SMA ya, tapi itu sangat bersejarah bagi saya. Karena di situ adalah gimana almarhum ibu saya berjuang untuk membantu menyelesaikan pendidikan saya. Karena kasihan anaknya itu masa SMA nggak lulus sih Pak. Kasihan ya Pak ya. Almarhum ibu saya itu perjuangannya sangat luar biasa. Karena di mana saya satu SMA mempunyai permasalahan di mana kami kesulitan ekonomi hingga sebenarnya saya harusnya putus sekolah. Tapi perjuangan ibu saya luar biasa. Saya meminta tolong kepada Komnas untuk membantu penyelesaian ijazah ini. Saya hanya minta tolong itu. Terima kasih. Mbak Nila, jadi kita kawal permasalahannya. Kami paham ijazah itu walaupun TK, SD, SMP itu
itu semuanya bersejarah buat kita semua, buat semua warga Kota Surabaya, karena ini hasil jerih payah pribadi ya, sendiri. Itu saya rasa ya cukup. Nanti kalau misalnya ada hal yang lain, apakah kita perlu nanti bertemu lagi, kita tunggu koordinasi berikutnya ya. Bu Diana, Pak Hendy, terima kasih sudah hadir. Mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman Mbak Mila dan kawan-kawan untuk mencari jasanya.